Tapi untuk sementara untuk BKU-nya bendahara penerimaan itu belum ada. Jadi kita nggak. Siklusnya yang pertama pembuatan STBP, surat tanda bukti penerimaan di bendahara pengeluaran. Kemudian verifikasi STBP di PPK SKPD. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, kita belajar lagi SIPD ya. Ini saya nggak ngajarin, saya juga masih belajar sama lah ya. Untuk yang ngajarin terus yang levelnya suhu-suhu. Kali ini saya akan belajar untuk modul penerimaan di SIPD RI ya. Ini harus hafal siklusnya dulu ya. Siklusnya yang pertama pembuatan STBP, surat tanda bukti penerimaan di bendahara pengeluaran. Kemudian verifikasi STBP di PPK SKPD. Kemudian otorisasi STBP di usernya pengguna anggaran. Nah, yang terakhir validasi STBP di BUD. Nah, ini menariknya untuk penerimaan di SIPD itu harus sampai di validasi BUD STBP-nya. STBP itu gambarannya pada saat uangnya masuk ke bendahara penerimaan. STS itu pada saat uangnya masuk di RKUD. Jadi STS itu pas menerima setoran ya dari penyetor, dari layanan penerimaan lah ya, baik itu layanan yang online maupun yang offline. Kemudian masuk uangnya ke bendahara penerimaan. Nah, di situ dibuatkan namanya STBP. Nah, setelah itu uangnya kan disetor lagi ke RKUD ya. Baru dibuatkan STS-nya. Nah, alurnya seperti itu. Ini hanya untuk yang penerimaan RKUD ya, penerimaan APBD yang melalui RKUD. Jadi beda nanti yang penerimaan BLUD itu pembukuannya nggak seperti ini. Jadi beda ya, nanti puskesmas ikut-ikutan membukukan seperti ini gitu. Nanti malah jadi selisih ya. Ini khusus untuk yang penerimaan yang melalui RKUD. Itu tadi catatannya juga kalau belum TSA ya. Maksudnya masing-masing bendahara penerimaan itu punya rekening penerimaan sendiri. Kalau di Cilacap belum TSA ya. Nanti kalau udah TSA semua penerimaannya itu langsung distorkan ke RKUD. Jadi bendahara penerimaan itu tidak punya rekening penerimaan. Itu ya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke, yang paling pertama ya user dulu ya, yang harus disetting seperti biasalah user bendahara penerimaan, kemudian PPK itu harus sudah tersedia dulu usernya di SIPD. Yang kedua itu disetting dulu untuk penerimaannya ya, rekening penerimaannya, akun penerimanya di masing-masing OPD yang menangani atau punya fungsi penerimaan ya, misalnya kayak Bapenda kayak gitu kan, ada penerimaan pajak ya, pajak daerah, kemudian dinas perhubungan dan sebagainya. Itu harus di setting dulu rekening penerimaannya, maksud saya akun penerimaannya ya, di usernya BUD. Di sini akun penerimaan di sini. Nah, kita pilih SKPD-nya. Kita misalnya dinas perhubungan, ini contoh aja ya, dinas perhubungan gitu. Di sini itu harus di setting dulu mana yang akan digunakan oleh SKPD tersebut gitu. Ini ada di usernya BUD ya, misalnya tadi dinas perhubungan, ada penerimaan apa ya,
Ini contoh saja ya. Pajak asbes. Ini misalnya ya, ini dinas perhubungan nggak ada pajaknya karena contoh aja. Nah, di sini metodenya itu ada harian, mingguan, bulanan gitu. Ini untuk mempermudah pilih yang harian aja ya, karena kan kalau harian itu lebih fleksibel menurut saya daripada yang mingguan, bulanan, apalagi tahunan gitu. Nanti kalau ada selisih susah dicarinya. Nah, pertama ini. Yang kedua, karena ini nggak saya simpan ya. Karena ini kan contoh saja tadi. Karena di kita belum TSA, otomatis bendahara penerimaan itu punya rekening sendiri ya. Nah, sama untuk kayak kemarin di video saya yang saat pembuatan SPPLS biasanya nyangkut ya. Jadi sebelum melakukan transaksi itu di rekam dulu rekeningnya ya, rekening penerimaan ya dari menu rekening bank di sini. Di usernya SKPD ya di situ pembuatan. Nah, ini dibuatkannya di usernya bendahara penerimaan, kemudian diteruskan ke usernya pengguna anggaran, kemudian disetujui di BUD, sama lah ya seperti saat pembuatan bendahara pengeluaran, tapi ini bendahara penerimaan sama. Oke, setelah setting akun penerimaan dan rekening bendahara penerimaan sudah selesai di BUD, kita ke usernya bendahara penerimaan. Kita ke penerimaan di sini ya. Kemudian di sini STBP, surat tanda bukti penerimaan. Kemudian kita buat. Ini sudah banyak yang dibuat ya PBB ini. Ini contoh saja, nanti nggak saya simpan. Di sini nanti pilih SKPD-nya. Nah, di sini tanggal penerimaannya. Misalnya tanggal 2 misalnya ya. Keterangan nanti masing-masing aja ya, ini contoh aja. Penerimaan PBB. Ini contoh aja lah. B2. Ini enggak contoh seperti ini ya. Nanti kalau penerimaan parkir ya parkir, retribusi gitu, atau mungkin penerimaan DAU ya, DAK ya seperti itu. Nanti menyesuaikan ya ureanya. Kemudian untuk nominal ini di sini emang pertamanya itu nggak muncul ya, munculnya nanti pas dipilih data pendapatan ini. Ini data pendapatannya ngambil dari data akun tadi yang disetting di BUD untuk masing-masing SKPD. Jadi ini ngisinya nanti ya, otomatis terisi. Kemudian kita ke metode pembayarannya di sini. Kalau di Cilacap kayaknya sudah non tunai semua ya, kayaknya saya juga ngerti yang pasar itu udah non tunai apa belum, saya ngerti. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan aja dengan kondisinya ya. Kalau tunai ya tunai, non tunai ya non tunai. Kemudian nama banknya Bank Jateng. Nah, ini udah otomatis ngambil dari tadi data rekening yang diajukan dari bendahara penerimaan ke BUD. Kemudian nama penyetor ini bisa diisikan nama bendahara penerimaan, nggak apa-apa. Misalnya Sugeng. Oke, ini contoh saja. Kemudian tambah pendapatan di sini. Nah, di sini tadi yang saya bilang nilai nominal di sini itu akan muncul setelah ditambah akunnya di sini. Jenis pendapatan, pajak daerah, kemudian nama rekening ya. Misalnya tadi P2 ya. Nah, ini contoh aja lah ya. Di sini nanti saya simpan. Misal penerimaan 10.000. Kemudian disimpan. Itu nanti hasilnya bisa dicetak di sini. Nah, seperti ini cetakannya. Oke ya, pembuatan STBP-nya sama ya ini nanti untuk retribusi pajak, kemudian DAU, DAK itu sama di sini. Cuma beda bendaharanya saja nanti. Dan settingan di user BUD. Setelah dari sini kemana? Setelah dari sini itu ke usernya PPK untuk validasi STBP.
Oke, di usernya PPK kita ke penerimaan sama kemudian STBP verifikasi. Di sini ya. Nah, di sini nanti kalau ada inputan baru itu ada menu verifikasi, ini kan sudah diverifikasi ya. Oke, sama lah ini seperti pembuatan SPP sama, tinggal verifikasi. Kemudian nanti di user PA-nya tinggal di otorisasi. STBP-nya diverifikasi PPK, kita ke usernya pengguna anggaran. Di sini ya, di penerimaan, kemudian STBP otorisasi. Sama di sini, tinggal aksi di sini otorisasi. Seperti itu ya. Setelah diotorisasi nanti baru bisa dibuatkan STS-nya. Nah, setelah diotorisasi pengguna anggaran, itu nanti tinggal dibuatkan STS-nya. STS-nya itu sesuai dengan tanggal distorkan ke RKUD-nya ya. Biar tidak selisih dengan datanya BUD. Oke, di menu BBB di sini tinggal buat surat tanda bukti setoran di sini. Kemudian sama ya, pilih SKPD-nya. Nah, di sini tinggal cocokin dengan rekening korannya kapan keluar dari rekening bendahara ya, atau kapan distorkan ke RKUD-nya. Ya, misalnya tanggal 5 gitu. Nah, di sini itu untuk mencari datanya ya. STBP-nya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di sini. Kemudian nama verifikatornya di sini. Nah, di sini nanti kalau udah ada yang diverifikasi lagi di sini akan muncul di sini data SPBP-nya. Tinggal diisikan di sini ya, tanggalnya, kemudian keterangannya, dan disimpan di sini. Di sini nanti ada tombol simpannya. Nah, di sini ada datanya ditemukan di sini. Syaratnya tadi sudah diverifikasi, diotorisasi pengguna anggaran. Untuk STS, menunya hanya ada di bendahara ya. Sepertinya setelah bendahara input STS itu udah selesai. Udah masuk ke BKU seharusnya. Tapi untuk sementara, untuk BKU-nya bendahara penerimaan itu belum ada. Jadi kita nggak tahu uang yang masuk dan keluar dari bendahara pengeluaran itu berapa, belum tahu. Jadi sementara pakai kendali manual, pakai Excel saja sementara sambil menunggu dari SIPD-nya. Oke ya, sekian, nanti lanjut diskusi aja ya. Saya juga masih meraba-raba nih. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, itu tulis di komentar aja ya di bawah ya. Jangan capri, jangan WA ke saya. Tapi tulis di komentar. Saya lebih senang malah kalau banyak yang komentar. Jadi nanti saya dapat iklan dari YouTube. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan membantu.